Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita bersama Bunda Maria ikut menderita karena Kristus. Ungkapan ini berasal dari renungan atas kata-kata Simeon kepada Maria, Ibu Yesus, waktu Yesus dipersembahkan ke Kenisa oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf pada Lukas bab 2. Ketika Simeon sudah menatang Yesus dan bergembira, lalu dia pada akhirnya mengatakan kepada Bunda Maria begini, sesungguhnya anak ini, yaitu Yesus, ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Simeon menubuatkan bahwa Maria akan mengalami penderitaan dengan istilah suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jiwa adalah hidup kita. Jiwa simbol adalah hidup yang mengalir, yang ada dalam diri Maria, dan itu akan ditembus oleh pedang, artinya derita. Dan kita tahu Bunda Maria memang banyak harus menderita demi Kristus. Terlebih ketika Yesus Kristus menderita sengsara. Dan kita tahu dari Injil Yohanes, Bunda Maria hadir di sana, bahkan berdiri di kaki salib Tuhan Yesus. Dan dalam difusi jalan salib ada adegan ketika Maria memangku jenazah Yesus. Dulu Maria pernah memangku Yesus ketika masih bayi kanak-kanak. Tetapi Maria juga harus memangku anaknya, yaitu Yesus, yang sudah wafat pada waktu diturunkan dari salib. Tidak perlu penjelasan yang lebih bagaimana seorang ibu yang melahirkan, yang dahulu dengan gembira menyambut kelahiran anaknya, tapi suatu saat harus memangku jenazah anaknya yang menderita dan tidak bisa apa-apa. Bunda Maria nggak bisa membela Yesus di depan Pilatus atau di depan para pemuka Yahudi, selain karena memang Yesus menjalaninya atas kehendak Bapa. Tetapi dari sini justru kelihatan bagaimana Maria sangat menderita. Dia ingin menolong pasti Yesus anaknya, tetapi dia tidak mungkin dan tidak bisa. Karena Yesus adalah milik Allah Bapa dan diutus oleh Bapa untuk menebus kita justru dengan penderitaannya, agar dengan wafatnya di salib dosa-dosa kita ditebus. Tapi seluruh jalan misteri ini sungguh-sungguh tetap gelap dan tidak jelas. Tetapi Maria hanya menyambut dengan ketaatan batin yang bulat dan utuh. Suatu tanda akan menimbulkan perbantahan begitu untuk Yesus, yang memang membuat heboh untuk orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Karena dia menghadirkan kerajaan Allah dan meminta pertobatan bangsanya, tapi ternyata bangsanya menolak dan menyalibkan dia.
Dan ini yang membuat juga Maria dikuduskan karena mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan dengan demikian menyatukan diri dengan Yesus yang menderita. Inilah maknanya kalau kita bersama Maria ikut menderita karena Kristus. Karena Kristus yang kita ikuti adalah Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita melalui jalan salib, jalan penderitaan. Maka adorasi saat kita memandang sakramen Maha Kudus atau memandang Yesus Kristus sendiri, mari kita ingat, pertama bolehlah penderitaan kita masing-masing. Penderitaan karena masa pandemi, penderitaan dalam hidup berkeluarga, hidup berkomunitas, penderitaan dalam pekerjaan, perutusan, dimanapun kita berada. Tapi jangan lupa penderitaan begitu banyak orang yang menjadi korban ketidakadilan. Orang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang menjadi korban pertikaian dan pertengkaran orang tuanya yang mau pisah. Penderitaan orang-orang yang cacat yang disingkirkan. Penderitaan orang-orang yang gagal dalam hidup bersama, dalam hidup. Termasuk kaum muda yang mungkin patah hati dan gagal dalam hubungan relasi kasih. Dan macam-macam contoh bisa disebut tanpa henti, tentu saja juga penderitaan karena korban bencana. Bencana banjir, gempa, macam-macam, gunung berapi dan seterusnya. Marilah kita menyatukan semua penderitaan, baik diri kita maupun orang-orang ini, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Karena persis Dia menderita untuk pembebasan batin kita, karena dosa-dosa kita yang diangkat dan ditebus, sehingga kita memiliki hidup bersama Tuhan yang tak terpisahkan. Dengan adorasi, hal itu dipastikan dan diyakinkan bahwa kita melakukannya semuanya bersama Tuhan. Dan Bunda Maria tentu saja menemani kita. Bersama Santo Yusuf, orang-orang kudus, semua orang yang baik, pasti bersama kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.